Pemateri yang kembali kita berjumpa di kajian online 10 malam terakhir, tepatnya di hari kelima dari Lailatul Qadar Series, yang merupakan giat agenda rutin dari Ikatan Alumni Haji Khalifah Tour tahun 2015 dengan Pak Kuku sebagai ketuanya. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita semuanya nikmat dan karunia sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, agama satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat khalifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, agar majelis ini menjadi lebih berkah, mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya oleh Ibu Andit. Sehingga dipersilahkan kepada Bapak Ibu sahabat khalifah sekalian untuk dapat mempersiapkan mushaf Qurannya agar dapat turut menyimak ataupun Quran digitalnya. Ada dua ayat, yaitu surat Quran surah 40 ayat 67 dan Quran surah 21 ayat 54. Dipersilahkan kepada Ibu Antit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nisa. Mbak, saya baca dari Arum dulu ya, yang surat 21. 21. Ya, Ya. silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f tsumma ja'ala min ba'di dha'f tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah Tumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir huwallazi khalaqakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqat thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu Tumma litablughu asyuddakum Tumma litablugu asuddakum Tumma litakunu syuyukha Wa minkum may yutawaffa min qabli wa litablugu ajalam musamma Ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Antit. Masya Allah. Alhamdulillah telah selesai pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya tadi. Semoga semakin memberikan
keberkahan pada majelis ini. Amin, amin ya robbal alamin. Em, Pada kesempatan kali ini, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali mengenai beberapa program Khalifah Tour. Setidaknya ada 3 highlight program yang ingin saya sampaikan, yaitu program Gebiar THR, temukan harga rendah, potongan harga hingga 2 juta rupiah, untuk program Umroh Musim Baru tahun 1446 Hijriah, dengan tenggat waktu pendaftaran paling lambat di tanggal 20 April 2024. Dan yang kedua adalah program laser dari Khalifah. Ada 2, yaitu Amazing Uzbekistan di tanggal 26 Juni 2024 sebagai agenda keberangkatan. Dan yang kedua adalah Autumn Seoul yang akan diagendakan berangkatnya di tanggal 12 Oktober 2024. Lalu kemudian di program yang terakhir yang ingin kami highlight adalah Giat Khalifah Berbagi bersama Wakaf Salman. Ukir kebahagiaan Ramadan di Palestina, sedekah berbagi iftar untuk Palestina. Yang bisa disalurkan donasi terbaiknya melalui nomor rekening Bank Muamalat dengan nomor 113 001 1076 atas nama Muh dan Dea Triana Fauzi. Dan sebelum masuk ke acara inti kajian online Malam Lailatul Qadar series ini, dibantu sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mohon agar Bapak Ibu sahabat Khalifah sekalian dapat mengaktifkan on kameranya agar dapat mempererat silaturahim serta menambah keakraban dalam berinteraksi selama kajian online ini berlangsung. Dan yang kedua, jika sahabat Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan, mangga dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya tersebut di kolom chat. Karena nanti di akhir sesi penyampaian dari pemateri akan ada sesi tanya jawab mengenai materi kajian yang telah dibahas. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan LCMAG sebagai narasumber. Dan sebagai sedikit profil singkat yang ingin saya sampaikan, beliau adalah seorang penceramah sekaligus dosen yang juga menjabat Ketua Laboratorium Dakwah dan Komunikasi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau disingkat FDK IAIN Sunan Gunung Jati Bandung atau yang biasa kita sebut dengan UIN Bandung. Kepada Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan LCMAG dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi kajian online pada hari ke-6 di Lailatul Qadar series ini dengan judul tema Ramadan, Momentum Refleksi tentang Usia. Mangga Pak Ustadz. Banget teh. Nanti PPT-nya yang dari teknis yang share ya? Ya, Ya, oke. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, suara saya terdengar nggak? Jelas, Bos, tuh jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan rabbi habli hukmau wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Salam takdim kami sampaikan untuk Pak Haji Kukuh sebagai suhu dari keluarga besar alumni Haji Halifatur tahun 2015
juga untuk seluruh jamaah haji tahun 2015, teriring doa tulus dari saya, semoga para alumni haji 2015 senantiasa ditaburi keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua yang hadir di ruang maya malam hari ini, semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik, terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan, hingga apapun yang kita lalui pada malam hari ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua, dan tentu kita berharap kebaikan itu menyertai irama takdir hidup kita di dunia wal akhirah. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum sahru Ramadan." Telah datang pada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu sendiri, bila disimpulkan dari narasi yang disampaikan oleh para ulama, adalah tumbuh, bercabang, berkembang, berbuah, dan bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kebaikan itu tumbuh, di mana kebaikan itu bercabang, di mana kebaikan itu berkembang. Di bulan Ramadan kebaikan itu berbuah, bahkan di bulan suci Ramadan kebaikan itu terus bertambah dan bertambah. Di antara kebaikan Ramadan, dalam seluruh bentangan waktunya ditarik simpulan sebagai golden time, yakni waktu emas, di mana setiap doa yang kita sampaikan dalam bentangan waktu bulan Ramadan akan diijabah oleh Allah. Setiap permintaan kita akan diberi oleh Allah. Setiap istighfar kita akan diampuni oleh Allah. Bahkan setiap kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan. Maka di antara kebaikan itu kita hadir terutama di penghujung 10 malam terakhir untuk melakukan refleksi, ya, wabil khusus terkait dengan usia kita. Sebab proses refleksi tentang usia yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kebaikan, terutama ketika kita bisa introspeksi diri. Kita mulai topik kita Ramadan, momentum refleksi tentang usia kita. Mangga Teh Nisa. Ibu Bapak, di slide yang pertama, ya. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, salah satun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan itu tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan 3 golongan itu pula tidak akan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak hanya itu, 3 golongan itu pula tidak akan ditatap oleh rahmat dan ampunan Allah pada hari kiamat. Walahum, untuk mereka, azabun alimun, yakni siksa yang teramat pedih. Siapakah 3 golongan itu? Pertama, syaikhun zanin, yakni mereka yang bertambah usia, menjadi tua, tetapi semakin tua dia masih suka berzina. Ya, peribahasa menyebut tua-tua keladi, semakin tua semakin gatel, atau semakin tua semakin menjadi, atau tua-tua keledai, semakin tua semakin lalai, semakin tua semakin abai. Padahal sejatinya tua-tua padi, semakin tua semakin berisi, semakin tua semakin mengabdi, semakin tua semakin taat, semakin tua semakin hebat, dan semakin tua semakin makrifat. Itulah sejatinya. Kalau jamaah haji Halipah Tour 2015, mungkin sebutannya tua-tua kelingking ya Tenisa. Semakin tua semakin good looking. Atau semakin tua semakin glowing.
Ya, karena good rekening rata-rata seperti itu. Jadi mereka yang Amin. hanya tua tapi masih hobi berbuat zina di akhirat nanti tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya dan tidak akan ditatap oleh rahmat dan ampunan Allah. Bagi mereka malah siksa yang teramat pedih. Golongan yang kedua yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya, tidak akan ditatap oleh rahmat dan ampunan Allah adalah wa malikun kadzabun, yakni para penguasa yang modal dusta, para penguasa anu rea omong gede rahul, langkung sahur bahe carek. Jadi sukanya mengobrol dusta, ya. Pada orang lain dia kampanye ganyang korupsi. Dia dan circle-nya malah aktivis korupsi. Maka ibu dan bapak jangan marah. Kalau di rakyat rendah itu seringkali muncul babasaan. Kata orang Sunda mah apa ya? The rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nu ngampar-ngampar, nu nabeh-nabeh. Nu lapar-lapar, nu sebeh-sebeh. Kenapa? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur makmur. Kenapa demikian cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur. Bandrek bajigur, budak penek gede bujur, teu nyambung eta mah teh Nisa ya. Jadi bagi para penguasa yang sukanya bohong, itu tidak akan ditatap oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya dan tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Lalu golongan yang ketiga adalah wa'ailun mustakbirun. Orang yang akan mendapatkan siksa pedih di akhirat. Allah tidak akan ngajak bicaranya, tidak bersihkan dosa dan tidak menatap dengan rahmatnya. Adalah orang miskin yang sombongnya tiada tara. Sudah miskin, sombong. Ini double kill ya. Sombong, miskin, goreng patut, hirup deh. Nah, kalau ada orang yang seperti itu di circle kita, mohon jangan dulu dikubur kalau dia belum maut. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai penghantar. Kita fokus pada Syaihun Zanin. Orang tua yang bertambah usia tentu, tapi masih suka berbuat zina. Lanjut, Teh Nisa. Bapak Ibu sekalian, berikutnya di Quran surah 40 ayat 67, kita bisa melihat tentang fase perjalanan manusia. Kata Allah, "Huwaladzi khalaqakum min turab." Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah. Jadi Teh Nisa, Ibu Bapak sekalian, kita itu diciptakan dari tanah. Jangan bertanya dari tanah apa saya diciptakan. Di tafsir kita tidak menemukan ya. Paling yang tebak-tebakan. Kalau mereka cerewet, rewel, bawel, bimoli, bibirnya monyong 50 cm atau berbi, nya jeber, nya kebi, kata bapak-bapak PKK, pemajikan kurang kerung, mungkin itu diciptakan dari tanah sengketa. Ya. Kalau ada orang yang sombong banget gitu, itu diciptakan dari tanah tinggi. Kalau ada yang baperan, mudah kesinggung, itu kayaknya diciptakan dari tanah urugan. Ya. Kemudian kalau sukanya marah gitu, gampang sekali jadi sumbu pendek, itu diciptakan jangan-jangan dari tanah Pertamina. Tapi kalau Bapak Ibu Jamaah Halifatur 2015 itu yakin diciptakan dari tanah wakaf atau dari tanah musola ya, hingga atau dari tanah suci ya, hingga rajin beribadah. Oke, itu bercanda aja Ibu Bapak. Jadi Allah menciptakan kita dari tanah. Summa min nutfatin. Kemudian dari tanah itu menjadi tetes sperma atau mani. Summa min alaqatin. Kemudian menjadi segumpal darah. Setelah itu summa yukhrijukum tipla. Kita dilahirkan menjadi seorang anak. Summa litablugu asyuddakum. Kemudian setelah jadi anak kita dibiarkan hidup menjadi dewasa. Summa litakunu suyukha. Setelah dewasa kita menjadi engkong-engkong. Kita menjadi aki-aki. Kita menjadi nini-nini.
Ya, sehingga ibu-ibu yang suaminya sudah tua disebut turki, nuturkeun aki-aki gitu ya. Nah, wa minkum may yutawaffa min qabl. Dan ada di antara kamu yang diwafatkan sebelum fase itu. Ada yang wafat dalam kandungan, itu namanya keguguran. Ada yang wafat ketika masih balita. Ada yang wafat ketika jadi anak ababil. Ada yang wafat sebelum dewasa dan seterusnya. Kenapa? Walitablughu ajalam musamma wala'allakum ta'kilun. Dan itu supaya kamu sampai pada ajalnya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita turunkan dalam konteks sosiologis ya, dari surah Mukmin ayat 40 ini, ayat 67 ini, bahwa fase hidup manusia itu pertama bayi, setelah bayi jadi anak, setelah anak jadi remaja, setelah remaja nikah, setelah nikah berkeluarga, setelah berkeluarga tua, dan setelah tua kita wafat. Saya mau nanya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih mendengarkan, dari fase ini mana yang paling indah? Halo? Tenisa, mana yang paling indah dari fase itu? Em, Anak-anak, Pak. Anak-anak. Kenapa lagi anak-anak indah? Nggak ada masalah. Ya, ada yang bilang fase remaja yang paling indah. Karena remaja itu adalah fase sekolah. Oh, di sekolah itu kan indah. Kenapa katanya? Karena ada kisah kasih di sekolah. Nah, kalau saya masa sekolah itu indah bukan karena kisah kasih, karena jomblo mugoladoh ya, tapi karena ada mata pelajaran favorit, Nisa. Mata Jomblo pelajaran Mugalada tuh favorit. naon Ustaz? Iya, mata pelajaran favorit saya itu tiga. Satu kimia, dua matematika, tiga fisika. Ya, itu kalau gurunya tidak ada. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, bagi mukmin sejatinya fase yang paling indah itu wafat. Ya, oke, bayi sudah kita lalui, anak sudah kita lalui dengan berbagai macam ceritanya, remaja sudah kita lalui dengan berbagai macam romantikanya, ada yang sudah nikah, sudah kita lalui, lalu sekarang berkeluarga kita sudah, lalu sekarang sudah tua. Nah, harus sadar diri, sadar posisi, dan sadar fungsi. Sebab kalau sudah tua wafat, maka jangan sampai semakin bertambah usia malah hobi berbuat zina. Fase kita sebentar lagi di akhir kehidupan ini. Ya. Nah, kita lanjut. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, di slide berikutnya, berapakah sesungguhnya jatah usia kita? Ya. Berapa sesungguhnya jatah usia kita? Kita bisa ngelihat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah begini, a'maru ummati. Umur atau usia dari umatku, umat Islam, seluruh jamaah Lipatur 2015 khususnya dan yang tergabung di ruang maya ini pada umumnya berapa? Ma baina sittina, antara 60 wasabaina dan 70 tahun. Jadi jatah usia kita umat Kangjeng Nabi itu antawis 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqalluhum mayyazuju dalika, dan sedikit dari mereka yang melewati itu. Bahkan Rasulullah sendiri wafat di usia 63 tahun. Ya. Punten, sekarang sudah ada belum angkatan haji 2015 yang usianya sudah 60? Sudah ada enggak ya? 60. Ada kayaknya ya. Nah, kalau usia sudah 60, berarti harus siap-siap. Apalagi sudah 69 tahun 11 bulan. Wah, itu jangan terlalu banyak pantangan. Ya, sikat aja semua makanan itu. Karena sebentar lagi kita akan shodaqallahul adzim. Nah, Bapak, kalau orang yang lahir tahun 74 seperti saya ini tahun 74. Nggak tahu Indonesia tahun berapa, 80-an ya. Kalau saya tahun 74 itu disebutnya apa? Bahasa populer itu jelita, jelang 50 tahun. Kayaknya banyak ya dia haji 2015 yang jelang 50 tahun. Tetapi nampaknya banyak juga yang lolita, lolos 50 tahun. Jadi yang sudah lolos 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun, itu kita sudah berada di ambang batas. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
Ingatlah bahwa jatah usia kita umat Kangjeng Nabi mayoritas antawis 60 hingga 70 tahun. Kalau toh ada yang melewati batas itu, sangat sedikit kata Rasulullah. Demikian ya. Lalu berikutnya, lanjut, Vanessa. Adakah ya di slide berikutnya korelasi antara umur atau tambahnya usia kita dengan statuta sebagai manusia terbaik? Tentu kita ingin hidup di muka bumi ini menjadi orang yang dapat gelar sebagai khairun nas, manusia terbaik. Rasulullah SAW bersabda, An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi, anna rajulan, seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala Rasulullah menjawab, man tola umurhu. Manusia terbaik itu adalah mereka yang panjang umurnya. Umurnya sudah jelita, jelang 50 tahun. Umurnya sudah lolita, lolos 50 tahun. Bahkan menyentuh angka 60, 70, bahkan lebih dari itu. Kata Rasulullah, itu adalah manusia-manusia terbaik. Dengan catatan, wa hasuna amaluhu, baik pula amalnya. Lalu sahabat pun bertanya, fa'ayun nasi syarrun. Kalau demikian ya Rasulullah, siapakah manusia yang terburuk itu? Qala. Rasulullah menjawab, lagi-lagi menggunakan redaksi yang sama. Man tola umuruhu. Manusia terburuk itu adalah mereka yang panjang umurnya. Jadi manusia terburuk itu mereka yang jelita, jelang 50 tahun. Usianya lolita, lolos 50 tahun. Bahkan usianya menyentuh 60, 70, 80, bahkan lebih dari itu. Itu kata Rasulullah manusia terburuk apabila wasa'a amaluhu, buruk pula amalnya. Jadi ternyata amal penentu statuta baik dan buruknya kita sebagai manusia. Dan panjang umur juga menjadi penentu baik dan buruknya kita. Bila ibu dan bapak semakin bertambah usia, semakin baik, semakin produktif dengan amal soleh, itulah manusia terbaik. Namun mohon maaf apabila sebaliknya semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, semakin bertambah tua, malah semakin banyak keburukannya. Hati-hati, kita bisa mendapat gelar sebagai manusia terburuk. Tentu ini menjadi hal yang membahayakan bagi kita. Lalu lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya, tadi saya sebutkan, ada jelita jelang 50 tahun dan lolita, lolos 50 tahun dan 60 itu nggak tahu namanya apa. Seiring bertambahnya usia, ada fakta yang tidak bisa kita bantah. Fakta tentang usia itu. Dalam Quran surah Yasin ayat 68 Allah berfirman, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakhishu fil khalqi. Dan siapa saja yang kami panjangkan umurnya. Umurnya jelang 50 tahun, umurnya sudah lolos 50 tahun, umurnya sudah menyentuh 60 tahun, 70 bahkan 80 tahun, bahkan lebih dari itu. Siapa yang umurnya kami tambahkan nunakisu fil khalqi, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Afala yaqilun? Maka apakah mereka tidak berpikir? Nih, kata Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa seorang hamba ketika usianya semakin panjang, ketika usianya semakin tua, ketika usianya semakin sepuh, maka ia akan dikembalikan pada keadaan lemah, terutama fisiknya. Jadi tambah usia itu kita sesungguhnya tambah lemah. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Qoriah kita. Masya Allah ya, suaranya luar biasa merdu, bacaan Qurannya fasohah. Ya, ini harus tertarik Ibu dan Bapak. Kata Rasul bahwa al-mahir bil Quran ma'as syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, suaranya enak, makhorijil hurufnya jelas, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqfi wal ibtidanya benar, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya
energik dan variatif ma'as syafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan disandingkan dengan para malaikat di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut Ibu dan Bapak sekalian. Belum teh. Balik lagi aja. Nah, oke. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-54 nih, ada fakta yang tidak terbantahkan bahwa semakin bertambah usia semakin lemah kita. Nih di Quran surah Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah. Punten, saya mau tanya. Ketika ibu dan bapak jadi baby atau jadi bayi dulu lahir, itu kuat atau lemah? Lemah kita. Lalu agar kita bisa kuat, kita butuh apa? Butuh bantuan orang tua kita. Ibu kita ngasih apa? Ngasih ASI. Ya, ngasih ASI, air, susu, ibu. Sekarang ibu dan bapak yang hadir di rumah kita ngetes ya, ngetes udah sepuh atau belum ya. Tolong jawab aja dalam hati masing-masing. ASI itu air susu ibu. Kalau manggilnya ibu, coba kalau manggilnya emak disingkat jadi apa? Asem, air susu, emak. Ya. Kalau manggilnya mama disingkat jadi apa? Asma, air susu, mama. Kalau manggilnya Umi berarti Asu, air susu, Umi. Kalau manggilnya Bunda, bener, Asbun, air susu Bunda. Oke, mau ASI, mau ASU, mau ASEM, mau ASMA, mau ASBUN, ya apapun namanya, itulah nutrisi yang membuat kita ketika bayi lemah itu menjadi kuat. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Nah, kita perhatikan. Summa ja'ala mim ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah itu Allah menjadikan kita menjadi kuat. Oh, ketika ABG, belek kesentang itu, otot, kawat, balung besi. Oh, kuat. Ya, bisa lari, ngelilingi stadion sepak bola sampai 15 kali. Ah, kemudian juga bisa ngangkat beban yang berat. Ya, itu kuat kita. Nah, sekarang mungkin ada yang masih kuat ya secara fisik itu. Tapi mari kita perhatikan Ibu Bapak. Summa ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian setelah kuat seiring bertambahnya usia, Allah akan menjadikan kita dalam keadaan lemah kembali. Wa syaibatan, yang itu ditandai dengan munculnya uban di kepala kita. Bapak dan Ibu, Haji 2015 ini ubannya sudah bertabur belum ya? Nah, kalau ubannya sudah bertabur, itu alarm bahwa kita seiring bertambah usia akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan lemah. Apa yang lemah? Pertama bisa fisik. Di usia kita yang sudah di atas 50, 60, 70, fisik kita tidak sekuat kita waktu usia 25 sampai 40 tahun. Nggak sekuat itu. Ternyata bukan hanya fisik, ya, psikis kita juga lemah. Nih ibu-ibu, bapak-bapak ada cerita. Ada bapak-bapak nyari kunci mobil, dicari ke sana kemari nggak ketemu, di lemari nggak ketemu, di kursi nggak ketemu, di mana-mana nggak ketemu itu kunci mobil. Baru setelah setengah jam nyadar kalau mobilnya sudah dijual. Nah, kalau ada yang kasus seperti itu, berarti itu sudah tuir, ya, itu sudah tua. Kita dikembalikan lagi pada keadaan lemah. Ya. Oke, nah lanjut Teh Nisa. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, usia ya dan tadi ada dua yang saya kategori, misalnya di sini ya. Ini berdasarkan petunjuk para ulama, cuman saya bahasakan dalam bahasa kita. Untuk kaum jelita yang sudah jelang 50 tahun, jangan gagal fokus dalam hidup ini. Fokuslah untuk hijrah dengan menghapus dosa-dosa kita. Jadi begini, jika ada pertanyaan, amal apa yang harus kita lakukan seiring bertambahnya usia? Nah, bila usia kita menjelang 50 tahun, sembari menyelesaikan pekerjaan, sembari menyelesaikan target hidup duniawi lainnya, sembari menyelesaikan misalnya progres-progres lainnya, nggak apa-apa, mami muskilah, terus bekerja, terus beraktivitas, tapi jangan gagal fokus. Kalau usia jelang 50 tahun, jangan lupa untuk punya amaliah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Sebab kenapa? Semakin tua nanti fisik kita akan semakin lemah.
Ya. Sementara untuk kaum lolita yang sudah lolos 50 tahun, sembari menyelesaikan sisa hidup, kalau masih punya pekerjaan, lanjutkan pekerjaan, jangan gagal fokus. Istiqomahlah di jalan hijrah dengan apa? Zikrul maut. Jadi amaliah untuk kaum yang usianya sudah lolos 50 tahun, jangan melupakan kematian. Sementara bagi kita, saya sebut kita karena saya yang tahun 74, jelang 50 tahun, jangan gagal fokus sembari bekerja, hapuslah jejak-jejak dosa yang pernah kita perbuat. Lanjut, teh. Berikutnya, kita percepat. Nah, bagi kaum jelita, bila di Jamaah Lipatur ada yang sekarang usianya menjelang 50 tahun, jangan gagal fokus. Jadikanlah momentum jelang 50 tahun di bulan Ramadan tahun ini momentum untuk hijrah menghapus dosa-dosa kita. Lalu, jika ada pertanyaan, bagaimana langkah menghapus dosa itu? Ibu Bapak, sementara, ini sementara saya mengintrodusir dengan ihtidabil Quran. Nah, kenapa saya bilang sementara? Mungkin nanti ada langkah-langkah lain yang juga berdasarkan Quran hadis bisa ditambahkan oleh Ibu dan Bapak sekalian. Pertama, langkah menghapus dosa. Untuk kaum yang jelang 50 tahun ini, awali dengan memperbaiki hati. Yang kedua, banyaklah ingat atau dzikir kepada Allah yang disusul dengan istighfar kepada Allah, serta bangunlah motivasi untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kemudian yang ketiga, bagi kaum yang jelang 50 tahun, fokuslah menghapus dosa dengan produktif berbuat baik. Kemudian yang keempat, hapuslah dosa dengan menjaga kuantitas dan kualitas ibadah kita. Lalu kaum jelita agar dosanya terhapus, bertemanlah dengan orang-orang baik. Lalu kelima langkah ini lakukan dengan optimis. Optimislah memperbaiki hati, optimislah ingat, istighfar, serta motivasi tidak mengulangi dosa, optimis dalam produktif berbuat baik, optimis menjaga kuantitas dan kualitas ibadah, dan optimis kita bisa berteman dengan orang-orang baik. Sekarang perlahan kita kaji satu persatu. Pertama, lanjut Teknisa. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, ya, bagi yang ngantuk jangan lupa minum kopi, ya. Apalagi yang sedih, kata Ustadz Dedi, bagi yang sedih, seduh kopimu, sudahi sedihmu, ya. Mangga Ibu Bapak ngopi. Nah, berikutnya kita mulai. Di antara langkah menghapus dosa itu, terutama fokus bagi kaum yang jelita, perbaiki hati. Di Quran surah Sof ayat 5 Allah memberikan penjelasan falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari Allah, mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari Islam, berpaling dari Al-Quran, maka azaghallahu qulubahum, Allah akan memalingkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum-kaum yang fasik. Ibu Bapak, saripati yang bisa kita ambil dari ayat ini begini. Bahwa ketika hati kita berpaling dari Allah, hati kita berpaling dari Rasulullah, hati kita membelakangi Al-Quran, hati kita tojaiyah dengan Islam, ya, hati kita jauh dari kebenaran, maka sepanjang itu pula hati kita tidak akan punya inner power, hati kita tidak akan punya inner energy, hati kita tidak akan punya inner teacher, hati kita tidak akan punya inner wisdom untuk menghapus setiap jejak dosa yang kita perbuat. Jadi sekali lagi, kalau hati kita berpaling dari Allah sampai kapanpun, kita tidak akan punya kekuatan untuk menghapus jejak dosa-dosa kita. Sebab bila berpaling pada Allah, kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang fasik. Ya? Tenisa siapa fasikin itu? Nah, biar cepat saya jawabin. Fasikin itu suaminya busikin. Canda ya. Itu kata Udah Ustaz. mikir serius Ustaz. Serius.
Kata Ustadz Wijanto, siapakah istrinya Nabi Nuh? Ibu-ibu susah menjawab, kata Ustadz Wijanto, bunuh. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau hati kita berpaling dari Allah, sampai kapanpun hati kita tidak akan punya kekuatan untuk menghapus dosa kita. Maka Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh kalian, kata Rasulullah, ada segumpal daging, segumpal darah. Ida salahat salahal jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh badan kalian itu. Namun wa ida fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh tubuhmu itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Jadi kalau usia sudah jelang 50 tahun, jangan gagal fokus. Mari kita fokus perbaiki hati. Kenapa? Supaya punya inner energy untuk menghapus jejak dosa-dosa kita. Itu yang pertama ya. Hapus jejak dosa kita dengan memperbaiki hati. Lanjut teknik saya yang kedua. Ya. Bagaimana langkah kita menghapus dosa? Kita lihat di petunjuk Quran Surah Ali Imran 135 ya, yang saya turunkan dalam 3 kata kunci. Ingat Allah, istighfar dan tidak mengulangi dosa. Kata Allah begini, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila fa'alu fahisatan, mengerjakan perbuatan keji. Jadi, Bu, Bapak, dosa itu ada 2, dosa keji dan dosa tidak keji. Apa dosa keji itu? Dosa yang dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau ibu dan bapak bersama-sama mengerjakan dosa, itu dosa keji. Susah ditaubatinya itu. Ya. Ada yang bisa ngasih contoh ibu dan bapak? Apa dosa yang dikerjakan bersama-sama? Satu, misalnya mohon maaf, gibah. Ya. Gibah itu pasti dikerjakan bersama-sama. Nggak enak kita gibah sendirian. Ya. Kalau gibah sendirian nanti kita kayak Linbad gitu ya. Nggak ada suaranya. Nah, bersama-sama, hati-hati. Gibah itu dosa yang keji. Bapak-bapak, jangan gaul dengan tukang gibah. Sebab bila suatu saat ibu tidak gabung dengan mereka, ibu bapak akan dijadikan objek gibah. Ya, itu dosa keji. Apalagi dosa keji, misalnya korupsi dikerjakan bersama-sama. Keji itu. Zina, dosa keji. Audolamu anfusakum, atau kalian berbuat dosa dolim pada diri sendiri. Nah, begini Ibu Bapak. Tidak apa-apa bila suatu saat entah karena terpaksa, entah karena circle, entah karena sebut saja budaya, entah karena lupa, kita pernah berbuat dosa keji, nggak apa-apa. Audolamu anfusahum, atau dolim pada diri sendiri, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita itu manusia, bukan malaikat. Nah, yang jadi apa-apa bila dosa yang kita perbuat, baik keji maupun yang tidak keji, tidak segera kita bersihkan, itu akan jadi apa-apa. Nah, maka kata Allah, nggak apa-apa kita pernah berbuat dosa keji maupun tidak. Ya, dolim pada diri sendiri, nggak apa-apa. Asal zakarullah, segera dikir pada Allah, segera ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, kemudian susul dengan istighfar atas dosa-dosamu itu. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan bangun motivasi dalam diri untuk tidak mengulangi lagi dosa itu. Maka dari sini kita bisa tarik kata kunci untuk menghapus jejak dosa-dosa kita, terutama bila kita sudah jelang 50 tahun, hapuslah jejak dosa kita dengan banyak dzikir atau ingat pada Allah, hapuslah dosa kita dengan banyak istighfar pada Allah, hapuslah jejak dosa kita dengan hadirnya motivasi untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, teknisal, eh, hapuslah dosa kita dengan produktif berbuat baik. Ibu dan Bapak, tugas kita ke muka bumi ini adalah untuk berbuat baik. Di Al-Muluk ayat 2 Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menjadikan hidup dan mati itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum di antara kamu ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi modus dari hidup kita adalah untuk kontestasi kebaikan. Hidup kita di dunia ini tuh pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bila ingat hidup, kita harus baik. Ya, jadi hidup itu bukan sekedar berkembang biak, tapi hidup itu harus berkembang baik.
Sebab kalau sekedar berkembang biak, binatang pun bisa. Kita tidak cukup berkembang biak, tapi hidup ini harus berkembang baik. Nah, lalu ada pertanyaan, apa hubungan antara produktif berbuat baik dengan terhapus dosa kita? Nah, jawabannya di Quran Surah Hud ayat 114. Kata Allah, innal hasanati. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, yudhibnas sayyiati. Itu akan menghapus jejak dosa-dosa kita, menghapus perbuatan-perbuatan buruk kita. Zalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat atau orang-orang yang ahli dzikir. Jadi ibu dan bapak, bila ada pertanyaan, Ustadz, saya dulu pernah berbuat dosa, berat dosanya. Bagaimana cara menghapusnya? Di antaranya hari ini produktiflah kita menjadi orang baik. Punten, bila hari ini kita jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Bila hari ini kita jadi bapak, jadilah bapak yang baik. Bila sekarang kita jadi suami, jadilah suami yang baik. Bila kita jadi istri, jadilah istri yang baik. Jadi anak, jadilah anak yang baik. Bekerja di kantor, bekerjalah dengan baik. Punya sahabat, bersahabatlah dengan baik. Nggak gabung di circle, gabunglah di circle yang baik. Pokoknya gambaran hidup kita yang kita lukis dengan kebaikan demi kebaikan, maka itu akan menghapus jejak dosa-dosa kita. Pokoknya sekarang mah berbuat baik lah. Ikut kajian dengan baik. Misalnya, sholat kerjakan dengan baik. Diberi kesempatan bisa ngaji, ngajilah dengan baik. Karena apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan untuk setiap kebaikan adalah kebaikan pula. Dan kebaikan yang akan Allah berikan adalah terhapusnya jejak dosa-dosa kita. Langkah berikutnya yang keempat, wabil khusus untuk kaum jelita yang jelang 50 tahun, lanjut agar terhapus jejak dosa kita, jaga kuantitas dan kualitas ibadah kita. Bahkan ada satu yang ketinggalan ya, jaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ibadah kita. Jadi bagi kaum jelita, jaga kuantitas ibadah kita. Cara kuantitas kan ibadah itu ada dua. Ada ibadah fardu, ada ibadah yang sunnah. Kalau sudah jelang 50 tahun, sholat jangan hanya yang fardu dong. Yang sunnah juga kita kerjakan. Puasa bukan hanya yang fardu, sebisa mungkin yang sunnah juga kita kerjakan. Ya. Sebab kenapa? Semakin bertambah kuantitas kita dalam ibadah, itu ternyata berbanding lurus dengan terhapusnya dosa-dosa kita. Kan begini kata Rasulullah dalam hadis lain. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju majelis ilmu atau masjid tempat ibadah, ya, langkah kaki kanan akan dihapus dosa-dosa dan langkah kaki kiri akan ditambah kebaikannya. Jadi semakin banyak kita langkah ke tempat ilmu, semakin banyak dosa kita diampuni dan semakin banyak kebaikan kita bertambah. Maka jaga ya, kuantitas ibadah kita jaga. Tentu juga ibu bapak yang harus kita jaga agar ibadah kita bisa berbanding lurus dengan terhapus dosa. Jaga kualitasnya. Ibadah kita harus berkualitas. Ya, mana ibadah yang berkualitas? Ibadah yang terus pondasinya diperkuat dengan ilmu. Ibadah berkualitas itu ibadah yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya. Kita harus berkualitas ibadah kita. Kenapa? Sebab ibu dan bapak sudah Allah ciptakan sebagai orang berkualitas. Masya Allah. Saya lihat jamaah haji Halifah Tur itu punten dari sisi ekonomi. Bukan hanya orang kaya, tapi banyak orang yang kaya banget. Ya. Itu kan bagian dari kasih sayang Allah. Allah sudah ngasih kehidupan yang berkualitas pada kita semua. Maka sebaiknya ya tentu ibadah kita harus berkualitas. Dan tidak hanya kualitas, jaga ibadah kita kontinuitasnya. Jaga istiqomahnya. Sebab semakin istiqomah kita menjaga ibadah, itu jelas semakin berbanding lurus dengan terhapusnya jejak dosa-dosa kita. Maka di Quran surah Maryam ayat 76 ini, wa yazidullahu alladziina tadau huda, dan Allah akan menambah petunjuk pada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, ya. Jadi kita sudah diberi petunjuk oleh Allah. Lalu ibu dan bapak menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas ibadah, maka Allah akan terus menambahkan petunjuk pada kita. Pada kutub bertambah dan bertambahnya petunjuk kebaikan, itu berbanding lurus dengan terhapusnya jejak dosa kita. Bahkan kata Rasulullah, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari setiap kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ibu jaga kuantitas ibadah,
Bapak jaga kualitas ibadah, semuanya jaga kontinuitas ibadah, maka balasannya adalah kebaikan berikutnya. Ketika bertambah kebaikan, terhapus jejak dosa-dosa kita. Ya. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, langkah berikutnya untuk menghapus dosa. Lanjut, Teknisa. Berikutnya adalah berteman dengan orang baik. Nah ini Ibu Bapak sekalian, kita ini berbuat dosa itu sesungguhnya nggak mau. Dan kita sudah mencoba menghindar. Tapi kadang kita terpengaruhi oleh circle kita. Ustadz atau datu enak diajak godin gitu kan. Ustadz atau udah nggak enak kalau nggak nyahut saat dia ngomongin orang lain. Ustadz atau udah nggak puguh kita itu pada saat nggak ngerespon dia yang sedang menceritakan kejelekan orang lain. Nah ini ya kita kadang berbuat dosa bukan lahir dari motivasi diri kita, tetapi terkondisikan oleh milu kita. Maka kata Allah begini di Al-Kahfi ayat 8. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asiyyi yuriduna wajah. Wasbir dan sabarlah kalian ya untuk berteman bersama-sama dengan orang yad'una rabbahum, orang-orang yang menyeru Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah bil ghadawati wal asyiyi, di pagi hari dan di sore hari, yuridu nawajah, karena mereka mengharap ridho Allah. Harus berteman tuh dengan orang yang menyeru Allah di pagi hari maupun di sore hari karena dia mengharapkan ridho Allah. Itu harus jadi berteman tuh dengan yang seperti itu. Kita percepat aja karena udah malam nih. Wala tuti man aghfalna qalbahu, dan janganlah kalian berteman man aghfalna qalbahu dengan mereka yang hatinya lupa pada Allah, ang dikrina, lupa dari dikir kepada Allah, wattaba'a hawahu, dan janganlah berteman dengan orang-orang yang suka ngikuti hawa nafsunya. Kenapa? Wa kana amruhu furuta, karena dia akan membawa ibu bapak untuk melampaui batas. Makna melampaui batas itu adalah berbuat dosa. Maka di Quran At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ibu bapak jemaah halifatur rahimakumullah, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah atau bertemanlah ibu bapak dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Sebab ada kalanya kita berbuat dosa karena tidak enak oleh teman kita. Mulailah dari sekarang kalau usia kita sudah jelang 50 tahun, kalau ada teman yang masih memantik kita berbuat dosa, mulai kita tinggalkan. Meski wahjurhum hajrong jamila, tinggalkanlah mereka dengan cara yang cantik ya, cara yang tidak melukai hatinya, cara yang tidak membuat dia menjadi benci kepada kita. Lalu berikutnya lanjut, selain berteman dengan orang-orang baik, langkah menghapus dosa tadi, kelima langkah di atas, lakukanlah ibu dengan optimisme. Jadi ketika kita mau menghapus dosa kita, lakukan semuanya dengan optimis. Ini di Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Kul, katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Masya Allah. Allah mengundang kita begitu indah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Ibu bapak, Allah tidak menyeru kita dengan kejelekan kita. Misalnya begini, karena ibu rewel. Wahai istri-istri yang bawel. Tidak demikian. Karena kita suami nakal. Wahai suami-suami yang suka selingkuh. Tidak demikian. Karena ada yang koruptor, wahai para koruptor, Allah tidak manggil demikian ya. Wahai para pendosa, wahai para penjina, tidak. Allah tuh ngundang kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. Optimis. Dosa kita akan diampuni. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ibu bapak, lakukan semuanya dengan optimis. Insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah. Meski dalam ayat lain disebut kecuali dosa musyrik. Kalau musyrik, syirik, menyekutukan Allah, itu tidak akan diampuni. Itulah Bapak dan Ibu langkah menghapus dosa untuk kaum yang jelita jelang 50 tahun. Berikutnya, Teh Nisa,
Nah, bagi kita yang sudah lolita, lolos 50 tahun, amalia apa yang harus kita lakukan? Sembari fokus menyelesaikan sisa pekerjaan, kalau ada yang masih pekerjaan. Sembari fokus memimpin perusahaan, kalau yang masih mimpin perusahaan, lanjutkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lolos 50 tahun, ingat juga dong akan kematian. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran 185 ini sudah mafhum semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita akan merasakan kematian Ibu Bapak. Kata ayat ini kematian itu ada rasanya. Lalu bagaimana rasa dari kematian itu? Itu ini di An-Najiat ayat 1 dan 2 kata Allah, "Wan-nazi'ati gharqa." Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ada yang dicabut nyawanya oleh Allah begitu sangat keras melalui tangan malaikat itu hingga sakaratul maut menjadi momentum yang menyakitkan dan menakutkan. Namun, wana syetoti nashto dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, ada juga yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Ibu bapak mau milih yang mana nanti kalau dicabut nyawanya itu? Mudah-mudahan kita semua dicabut nyawa kita oleh malaikat dengan begitu lemah lembut ya. Bukan wana ji'ati gharqa. Ibu bapak akan tiba pada suatu masa di mana setiap manusia akan dilamar malaikat maut, dinikahkan dengan kematian, serta bercerai-berai dengan kenikmatan dunia. Sekarang, ibu bapak lagi kajian. Kenikmatan dunia adalah nyata, dan kehidupan akhirat yang cerita. Tapi ingat, nanti di akhirat adalah nyata, dan kajian tinggal cerita. Kata para ulama, mereka yang bahagia di akhirat nanti adalah mereka yang ketika di akhirat banyak cerita-cerita tentang pengabdian kepada Allah. Cerita tentang ngaji online 10 malam terakhir, bari ngantuk, nunutan, itu indah nanti di akhirat Ibu dan Bapak sekalian. Cerita tentang itikaf yang bukan banyak dikirnya tapi banyak boboknya. Nah, itu juga akan indah Ibu Bapak sekalian. Lanjut, Danisa. Nah, Ibu Bapak, kita lanjut. Bila nanti ajal menjemput kita. Ya, Allah itu kan memanggil kita itu dalam 3 panggilan. Ya, ini seringkali disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Panggilan pertama, Allah memanggil kita untuk sholat. Dua, Allah manggil kita untuk haji. Tiga, Allah memanggil kita atas kematiannya. Saat Allah memanggil kita sholat, kita bisa mangkir dari panggilan itu. Ya, udah waktunya sholat. Kata ibu tenang masih lama. Bisa, itu silahkan. Ya. Nah, Allah memanggil kita yang sudah istitoah untuk berangkat haji, ya, bisa mangkir dari panggilan, sudah mampu di finansial, di waktu dan sebagainya, tidak berangkat haji, itu bisa kita mangkir. Meski nanti kalau wafat ya, sudah mampu haji, tapi wafat belum haji, itu pilih wafat Nasrani atau Yahudi. Ini mengerikan. Tapi ibu dan bapak, ketika Allah manggil kita untuk kematian, tidak bisa ada yang menghalangi kita. Kata Allah di An-Nisa 78, Ainama takunu di mana saja kamu berada, yudrikukumul mautu. Ketika maut menjemputmu, kita tidak bisa bersembunyi walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kita bersembunyi pada dinding yang tinggi dan kokoh. Jadi kematian datang menjemput, terputuslah semua amal kita. Lanjut, Ibu dan Bapak sekalian, teknisa kita lanjut ya. Nanti ketika diumumkan ya di masjid ya, kalau di saya ada toa di masjid ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa dulu ya di Haji 2012 yang mau pulang duluan ya. Diumumin ya. Wafatlah kita. Siapa yang mengikuti kita ke liang lahat? Yatba'ul mayyita salasun. Yang mengikuti mayit sampai ke liang kubur itu ada 3 kata Rasulullah. Fayarji usnani, 2 akan kembali. Wayabqa ma'ahu wahidun, yang tetap di apa? Yang tetap itu hanya 1 yang menemani kita itu. Yatba'uhu, akan menghantarkan kita ke liang lahat siapa? Ahluhu, keluarga kita. 2, wa maluhu, harta kita. Dan ketiga, wa amaluhu, amal kita. Fayarji'u, akan balik lagi. Nggak ikut ke liang lahat. Siapa? Ahluhu, keluarga kita. Bu, secinta apapun ibu pada orang tua yang sudah wafat, nggak ikut ke liang lahat. Secinta apapun suami pada ibu, pada saat ibu wafat, suami ibu tidak akan ikut ke liang lahat. Ya. Yang kedua, wa maluhu, harta kita juga nganterin ke liang lahat, tapi tidak akan ikut. Harta ibu yang banyak itu tidak akan mengikuti kita ke liang lahat. Ya. Ibu banyak perhiasan, ya tidak akan dibawa. Untuk siapa perhiasan ibu kalau ibu wafat? Untuk ahli waris.
Siapakah ahli waris itu? Di antaranya suami ibu. Lalu perhiasan ibu ke suami ibu dijual, dipakai nikah lagi dengan teman SMA-nya yang suka chatting di grup WA. Wah, ini sakit hati ya. Wayabko yang akan ngikuti kita ke liang lahat amaluhu, yakni amal kita. Maka untuk kaum yang lolos 50 tahun, fokuslah beramal dengan sesuatu yang bisa menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Maka ada quote, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati, tapi mari kita mati-matian mengejar sesuatu yang bisa kita bawa mati. Lalu pertanyaannya, amal apakah yang akan menjadi teman kita di alam kematian nanti? Lanjut, Teknisa. Ya, teman terbaik kita di alam kematian ini hadis sahih, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi. Sesungguhnya yang didapati oleh orang beriman dari amalnya dan kebaikannya setelah kematiannya. Nah, jadi teman terbaik kita di alam kematian, pertama ilman 'allamahu wa nasarahu. Ilmu yang kita ajarkan dan kita sebarkan. Ibu dan bapak mengajarkan ilmu, ilmunya bermanfaat meskipun wafat, itu pahalanya akan sampai ke alam kematian. Yang kedua, wawala dan solihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Ibu bapak meninggalkan anak soleh. Setelah kita tinggalkan mereka terus istidah mengalirkan doa-doa pada kita. Nah, doa anak yang soleh akan menjadi teman terbaik kedua kita di alam kematian hingga kita tidak sendirian. Yang ketiga, wa mushaban warasahu, mushaf Al-Quran yang diwariskan, mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Meskipun sekarang sudah banyak Quran digital, nggak masalah, mushaf Al-Quran terus kita wakafkan. Supaya apa? Nanti ada orang yang membaca, meski kita wafat, pahalanya sampai bagi kita di alam kematian. Yang keempat, au masjidan banahu, teman terbaik kita di alam kematian, partisipasi ibu dan bapak dalam membangun masjid, ya. Jadi kalau sedang dibangun masjid di daerahnya masing-masing, berpartisipasilah. Itu pahalanya akan ngalir meski sampai di alam kematian. Yang kelima, au baitan libnis sabil banahu, rumah bagi ibnu sabil atau musafir yang putus dalam perjalanan. Atau gini, ibu membangun rumah untuk apa ya, ibnu sabil tuh anak-anak yang sedang kuliah, anak-anak yang sedang belajar ya. Banyak mahasiswa dari kampung yang tidak mampu kuliah di perguruan tinggi, nggak bisa mencari kosan, ibu bangunkan tempat bagi mereka. Oh, itu pahalanya akan ngalir sampai di alam kematian nanti. Ini belum jadi di kita ya, agak masih langka ditemui orang-orang yang menyediakan rumah singgah untuk para pencari ilmu ya. Kemudian yang keenam, au nahron ajrahu, sumber air atau sungai yang kita alirkan. Ibu bapak membangun sumur bagi orang yang membutuhkan, itu pahalanya akan ngalir meski kita sampai di alam kematian. Yang terakhir, au sodakotan akhroja mimali fi sihatihi wa hayatihi, sedekah yang kita keluarkan dari harta kita ketika kita sehat dan hidup di dunia ini. Sedekah jariah pahalanya ngalir sampai di alam kematian. Maka ibu bapak, harta yang kita makan ujungnya jadi kotoran. Harta yang kita wariskan kadang menjadi sumber pertengkaran, namun harta yang kita infakkan dan sedekahkan akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti. Tenisa, sebagai penghantar itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ibu dan bapak sekalian, bagi kaum jelita dan lolita, mari kita jadikan bulan suci Ramadan, kaum jelita momentum untuk menghapus jejak dosa-dosa kita. Dan bagi yang sudah lolos 50 tahun, jangan lupa fokus pada dikrul maut, mengingat akan kematian kita. Ibu Bapak, itu saja sebagai penghantar yang bisa saya sampaikan. Dan kalau ada waktu, nanti kita bisa dialog ya, Mangga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Ustadz, gurunda kita telah memberikan materi yang sangat, Masya Allah, inspiratif ya. Jadi lebih ke sadar diri gitu ya Ustadz ya. Ke masing-masing diri kita gitu. Sejauh mana kita sudah melangkah, apakah mendekat atau menjauh dari track yang ditetapkan oleh Allah begitu ya Ustadz ya. Ya. Baik, materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG tadi semoga menjadi materi yang dapat menambah semangat kita dalam memaksimalkan ikhtiar, tawakal, ibadah, amal salihnya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, lagi dan lagi saya mau bantu merimain lagi bagi para sahabat Khalifah, Bapak Ibu sekalian, perihal kedudukan lokasi kantor Khalifah Tour, supaya lebih penasaran lagi untuk bisa silaturahim mungkin secara langsung dengan manajemen Khalifah Tour dan juga para pegawainya. Di Kota Bandung sendiri kita memiliki kantor pusat dan lokasinya ada di Jalan Brigjen Katamso nomor 11. Untuk kantor cabangnya ada di dua kota, yaitu Kota Tasikmalaya di Jalan Sutisna Senjaya nomor 109, dan yang kedua di Kota Jakarta, Jalan Pemuda nomor 9, Gedung Grahamir lantai 5. Lalu kemudian kita memiliki kantor perwakilan di Kota Jambi ya, yang lokasinya tuh ada di Jalan SK Raden Syahpudin Mayang Mangrai. Dan selanjutnya saya akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Baik. Ustadz, siap Ustadz? Yuk, enggak, enggak. Mungkin dari Pak Yoga dan Ibu Yuli dulu. Bismillah Ustadz, mau tanya, katanya usia 40 tahun adalah usia yang spesial dalam perspektif Islam. Boleh tolong dijelaskan maksudnya bagaimana? Soalnya saya merasa iman saya eh, lebih kuat ketika sebelum berusia 40 tahun. Sedangkan sekarang sering futur Ustadz. Boleh minta nasihatnya Ustadz, bagaimana cara mendapatkan kembali keimanan yang kuat? Saya bacanya merinding ya. Maksudnya pribadi yang sangat bermuhasabah sekali gitu pasangan ini, Masya Allah. Oke, Pak Yoga sama Bu Yulia ya. Dua, dua Y ini eh, luar biasa. Oke, Pak Yoga dan Bu Yulia, usia 40 tahun dalam narasi agama memang disebut usia yang spesial. Kalau saya melihat tarikan simpulan dari para ulama, kenapa disebut spesial? Karena di usia 40 itu sejatinya kita matang. Bentuk dari kematangan secara ruhani sudah tertanam satu yang disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu kemampuan memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Ya, sekali lagi. Jadi ketika usia 40 tahun, kita itu disebut usia spesial karena secara ruhani sudah ada semacam al-furqan dalam diri kita, kemampuan untuk memilah dan bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Karena kemampuan bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, maka kita tidak akan salah pilih dalam hidup itu. Maka bagi mereka yang sudah 40 tahun, pilihannya jangan salah. Itulah istimewanya. Tapi memang seringkali ada ironi. Kan dalam bahasa Sunda itu gini. Pipilih neang nulewih koceprak menang nu pecak gitu ya. Kita malah seringkali milih nonton ketimbang kajian. Tujuannya nonton ingin tenang, bahagia batin kita. Ternyata pas nonton ketemu sama mantan. Kan malah nggak tenang hati kita. Coba kalau kita pilih kajian. Oke, jadi kita seringkali salah dalam milih. Ya, ini anak saya pasti ketawa karena kata ini sering saya ucapkan. Dipilih neang nulewih kocebrak menang nu pecak. Urang mah sok kabobodo tenyo kasamaran tingali ari orai-orai yang dibeli ari orai beneran dipaehan. Maksudnya yang benar seringkali kita salahkan, yang salah seringkali kita benarkan. Padahal sejatinya bagi mereka yang usianya sudah masuk pada usia 40 tahun, di dirinya itu sudah punya kompetensi, sudah punya kemampuan untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ketika sudah bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, dia akan memilih kebenaran. Nah, karena itu siapa yang memilih kebenaran, statutanya akan istimewa di hadapan Allah. Maka laqad karramna bani Adam. Allah memuliakan bani Adam itu karena kemampuan dia berpihak pada yang benar, bukan berpihak pada yang salah. Ya. Nah, itu di antaranya. Juga usia 40 tahun kita sudah bisa al-bayyinat. Al-bayyinat itu apa? Kemampuan untuk bisa eh, menjelaskan gitu. Al-bayyinat itu kemampuan untuk bisa menganalisis gitu. Mana sesungguhnya yang manfaat dan mana yang mafsadat.
Karena kita sudah bisa menempatkan mana yang manfaat, mana yang mafsadat, maka tentu kita di usia 40 tahun itu akan milih yang bermanfaat, bukan yang mafsadat. Maka usia 40 menjadi usia yang istimewa. Tapi bagaimana misalnya jika kenacanya begini? Ketika usia di bawah 30 tahun soleh. Tapi setelah 40 tahun misalnya, malah kita sebaliknya. Mari kita introspeksi, ada apa sesungguhnya di lingkungan kita? Ibu dan Bapak, kita taat itu biasanya satu, karena habituasi positif. Ya. Kita taat kepada Allah karena kita membiasakan kebaikan-kebaikan pada Allah. Maka ketika kebiasaan kebaikan itu kita tinggalkan, maka di sanalah ada relung-relung kosong untuk musia abadi kita untuk menjatuhkan kita. Karena orang yang habituasi positifnya dulu di usia di bawah 40 tahun dijaga, sementara setelah 40 tahun karena alasan satu dan lain halnya ditinggalkan, maka usia 40 bisa jadi malah menjadi momentum yang bisa menghinakan statuta kita sebagai Bani Adam yang mulia itu. Nah, maka ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan iman kembali? Pahami begini. Kata Rasulullah begini. Al imanu yajidu wa yanqusu. Iman itu teknisnya fluktuatif. Iman itu seperti dolar. Ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Lalu kata Rasulullah, al-imanu yajidu bitta'at. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wayan kusu bil maksiat. Dan iman kita akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka cara terbaik untuk kembali mendapatkan iman, produktiflah kita dalam ketaatan. Bangunlah habituasi-habituasi soleh kita tempo lalu. Misalnya dulu kita sering tilawah Quran, minimal setelah sholat 2 halaman misalnya. Nah, itu dijaga kembali. Misalnya dulu kita seringkali menjaga zikir kita, ya, zikir pagi kita jaga, zikir sore kita jaga. Kembali lagi hidupkan, ya. Jadi jangan sampai amalia-amalia baik kita tinggalkan, sebab itu akan menjadi celah untuk setan masuk ke dalam diri kita. Jadi iman itu kembali ya jidu bitaat akan bertambah dengan ketaatan, wayan kusu bil maksiat akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan iman, sibukkanlah, lelahkanlah diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan sadari pula, waspada pula siapa musuh abadi kita, setan. Setan itu kan pernah sesumbat di hadapan Allah. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ya Rabb. Karena engkau telah menghukum aku sebagai makhluk yang tersesat, maka aku akan menyesatkan umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Wa ikhwanuhum yamuddunahum bil ghayyi. Maka saudara-saudaranya setan dari kalangan jin dan manusia, mereka tanpa mengenal lelah menyesatkan hidup kita. Jadi pahami, setan itu tidak pernah lelah menyesatkan hidup kita. Mereka akan datang dari depan, kita kuat digoda dari depan, mereka akan menggoda kita dari belakang, depan belakang kuat, kita akan digoda dari samping kiri dan samping kanan. Pokoknya dari 4 penjuru mata angin, setan itu akan menyesatkan hidup kita. Jadi gini, kalau kita hari ini lelah misalnya dalam kajian, pahami juga, setan nggak pernah lelah dalam menyelesaikan hidup kita. Ada yang lelah nggak dalam sholat malam? Saya tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu pernah lelah nggak sholat malam? Enggak. Ya, enggak lelah karena sholat malam lagi tara, kan gitu ya. Ibu lelah nggak baca Quran? Enggak, ya baca Qurannya juga enggak. Jadi Pak Yoga dan Ibu Yulia untuk sementara ya, usia 40 tahun harus jadi usia yang spesial karena kita berpihak pada yang benar, ada kematangan secara rohani, tapi bila ditemukan kasus malah kita lebih jelek daripada usia 30 tahun, mari kita introspeksi, jangan-jangan ada habituasi positif di usia dulu yang kita tinggalkan hari ini. Cara mendapatkan iman, ya jidu ta'at, terus sibukkan dan lelahkan diri kita dalam ketaatan. Itu teknisnya mudah-mudahan tidak puas ya. Baik. Selanjutnya dari Ibu Susi Budianto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, apakah musibah bisa menghapus dosa? Lalu yang Hmm. kedua, apa yang dimaksud dengan musibah sebagai azab? Kan ada yang namanya. Oh iya, saya sering banget nggak dengar pertanyaan itu. Apa bedanya ujian, musibah dengan azab? Mungkin itu bisa dijelaskan. Ada 2 pertanyaan itu ya Pak Ustadz, silahkan. Oke.
Pak Haji Kuku, mohon maaf ya kalau agak rooming dengan istilah yang tadi ya. Itu saya tidak buat terjemahnya di layar ya dari kata-kata tadi. Itu bisa dengan ngedownload Lebah Ganteng itu nanti akan tahu ya istilah Sunda rooming tadi itu. Sebagai orang Sunda Tulen memang sulit ya untuk. Iya, payahnya karena kita tinggal di Sunda harus ngerti Sunda ya. Oke. Pertanyaannya, apakah musibah itu bisa menghapus dosa? Ya, kalau bagi orang yang beriman, ya, setiap musibah yang Allah akan berikan itu menjadi mesin cuci dari dosa-dosa kita. Ibu dan Bapak sekalian, jadi eh, musibah bagi orang-orang beriman itu jadi ujian. Sementara musibah bagi orang tidak beriman itu jadi siksaan. Ya. Jadi musibah jadi ujian dan jadi siksaan tergantung kadar keimanan kita dalam menerimanya. Tapi kita harus memahami bahwa ad-dunya darul imtihani wal ibtila. Dunia ini adalah area untuk cobaan dan latihan. Mereka yang berani ngambil sikap untuk hidup di dunia harus berani menanggung resiko untuk diuji. Jangan jadi pecundang, ya. Jadi kaum pemenang itu mereka berani ngambil resiko hidup, sikap hidup di dunia dan plus berani mengambil resiko untuk diuji. Sementara pecundang itu mereka yang berani ngambil sikap hidup di dunia tapi tidak berani ngambil resiko untuk diuji. Orang surga itu, penghuni surga itu diuji. Kan kata Allah dalam ayat lain begini, am hasibtum ang tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaq min qablikum. Apakah kalian akan mengira masuk surga? Padahal kalian belum diuji seperti orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita yang diyakinkan menjadi penghuni sorga. Sebut saja minan nabiyin para nabi, wasiddiqin para ulama, wasuhada para pahlawan yang mati syahid, wassolihin dan orang-orang soleh. Mereka itu semua, beliau-beliau itu semua menjadi penghuninya sorga setelah mereka tahan diuji. Apa ujian yang akan didapatkan oleh kita dalam hidup ini? Ba'sa, dharra, jiljal. Ada 3 ujian. Ada ujian ringan, ada ujian berat, dan ada ujian yang maha berat. Bapak Ibu, setiap kita akan diuji oleh Allah itu. Bahkan di Al-Baqarah ayat berapa tuh? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kita akan diuji dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar. Diuji kita lagi puasa, wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan sedikit harta. Wal anfus, kita diuji dengan sesuatu yang bisa menggoncang jiwa. Wassamarat, kita diuji dengan kekurangan buah-buahan ya. Meski wassamarat ini harus diterjemahkan pakai balaghah ya. Wassamarat ini contohnya begini, ibu bapak menanam pohon mangga. Dari kecil mangga itu ditanam, kalau tidak ada air disiram, kalau ada hama disemprot oleh ibu, lalu tumbuh, berkembang pohon mangga itu dan berbuah. Tiba-tiba ketika ibu ingin memanen mangga itu, mangganya ada yang nyolong oleh orang lain. Nah, ada metafor gitu, kita akan diuji gitu. Ibu bikin perusahaan dari kecil dibangun, setelah besar, perusahaan itu direbut oleh orang lain. Banyak kan kasus kayak gitu. Ya, bikin partai kecil ya, setelah besar partainya direbut oleh orang lain. Ada orang yang diuji dengan demikian. Nah, pokoknya setiap kita itu akan diuji. Maka agar ujian itu apa? Agar musibah itu menjadi ujian di mana ujungnya satu raf'ud darajah, mengangkat derajat kita, dan juga ujian menghapus jejak dosa-dosa kita, maka terimalah ujian itu dengan penuh keimanan. Ya, sebab Allah dengan ujian itu menghendaki kita naik derajat, naik tingkat. Sementara bagi orang yang tidak beriman, musibah itu akan menjadi cobaan yang membuat dia akan semakin menderita. Ya, itu jadi supaya musibah menjadi ujian yang berbuntut atau berbuah terhapusnya dosa-dosa kita, terimalah dengan keimanan kita. Tetapi kalau hilang iman dari diri kita, musibah akan jadi bencana, akan menjadi cobaan, menjadi masalah dalam hidup kita. Itu Teknisa mungkin. Terima kasih Pak Aang. Sami-sami, Ibu. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ratna.
Apabila kita sering mengulang dosa, misalkan gibah, setelah kita istighfar dan melakukan kebaikan, tapi kadang mengulang lagi tanpa sadar bergibah, apakah dosa kita tetap bisa terhapus, Ustadz? Oke, Ibu ya, Ibu Ratna. Itulah karakter dasar manusia ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan kita itu lemah ya. Hari ini kita bertobat gitu. Tobat Gusti ya, bisa-bisa. Berangkat ke Mekah nangis di sana. Tapi datang lagi ke tanah air tomat ya. Jadi kumat lagi. Nah, ibu-ibu, bila suatu saat kita berbuat dosa tadi jangan frustasi. Kita berbuat dosa entah karena hilaf kan manusia itu apa al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat berbuat salah dan lupa ya. Seringkali kita berbuat salah itu karakter dasar manusia ya. Jadi kalau kita misalnya tidak pernah salah itu namanya malaikat. Dan kita juga adalah lupa ya. Seringkali berbuat lupa. Nah, meski bagi orang lupa itu ada rukhsah namanya ya, nggak apa-apa kalau lupa, tapi lupanya benar-benar lupa. Contoh, misalnya Tenisa, siang hari lagi puasa, lupa makan, habis 2 piring, nikmat banget makan. Setelah habis 2 piring, sadar lagi puasa. Puasanya sah itu ya, karena lupa. Tapi kalau keseringan lupa itu bahaya. Contoh, punten, ada ya berangkat ke kantor, lupa nggak pakai baju. Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi kalau sering lupanya gitu, bahaya tidak? Bahaya. Nah, jadi kalau kita sering kali lupa, sering kali hilaf berbuat dosa, ya, itu karakter dasar manusia, manusia banget, ya. Tapi kalau jadi habituasi diseringkan, itu bisa berbahaya. Tapi jangan frustasi, ya. Jika kita hari ini berbuat dosa, contoh gibah, ya, gibah ini dosa yang berat, ya. Lalu kita ulang lagi. Nah, maka jangan frustasi. Terus aja kita apa namanya istighfar lagi, hadirkan kembali Allah. Lagi bangun lagi motivasi kita untuk tidak mengulangi lagi ghibah itu. Sebab kenapa tadi? Pertama, dalil utamanya wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan kita punya karakter khas lemah kita itu. Karena lemah, setan itu wa ikhwanuhum ya dengan para saudaranya kan gitu tadi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi dan saudara-saudaranya setan dari mana? Minal jinnati wanas dari kalangan jin dan manusia itu tidak akan pernah lelah manusia kita. Hingga ketika hari ini kita gibah lalu istighfar, karena kita lemah terus lagi dikondisikan entah karena circle, entah karena lupa, entah karena apapun kita berbuat dosa lagi itu manusia banget tapi tadi kata Allah jangan frustasi, jangan putus asa, optimis saja. Segera kembali dzikir pada Allah, segera istighfar pada Allah, bangun kembali motivasi untuk bisa tidak mengulangi dosa itu, sembari terus Ibu dan Bapak hadirkan Allah dalam doa-doa kita. Biasanya kita berbuat dosa itu kenapa? Berbuat dosa itu karena kita tidak menghadirkan Allah. Padahal begini, Allah itu wahuwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Pernah ini teh, saya punya pengalaman habis haji tahun 2019 ya. Lalu waktu itu dari kampus ada tugas ke Thailand. Ya, saya ketua jurusan waktu itu, ada ketua jurusan satu dari pendidikan bahasa Arab, seorang lagi ketua jurusan dari PAI. Kita dapat apartemen di Ploncit itu, yang tempat hiburan. Jadi kalau maghrib kita keluar, pemandangan itu dari bau minuman keras, orang pakai baju yang luar biasa itu, ya. Nah, teman-teman saya yang ketua jurusan yang soleh-soleh itu, dia nggak mau sedikit pun keluar. Duh, akang masieun maut di dia. Duh, akang mah izin ku Allah. Geus we ngaringkep jadi di Thailand teu mana-mana gitu. Tinggal aja di apartemen. Kenapa? Yang satu merasa disertai Allah, yang satu takut akan kematian ya. Meskipun saya agak keheul atuh naon ka dieu ari teu ulin-ulin acan mah gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya saya terselamatkan oleh 2 orang, yang satu takut pada Allah, yang satu takut pada kematian. Akhirnya saya yang penasaran untuk melihat pun jadi ikut-ikutan kita malu kalau kita
melihat yang seperti itu padahal Allah melihat kita. Jadi orang yang berbuat dosa itu karena seringkali Allah tidak dihadirkan. Padahal wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Gitu ya, optimis aja Ibu ya. Terus jangan diulang tapi ya, ada motivasi untuk tidak diulang. Mulai jauhi atau ingeti teman-teman kita yang suka mantik kita untuk rada gibah-gibah gitu. Iya, Pak Ustadz. Cuman mungkin Ibu Ratna ingin memastikan apakah dosa yang sudah terukir itu jadinya terhapus atau tetap muncul dalam buku catatan amalan kita. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah terhapus ya dengan zikir, dengan istighfar, dengan motivasi akan terhapus dosa-dosa kita. Dalam rekaman Allah tentu tidak hilang, tetapi nanti berujung pada timbangan amal kebaikan dan keburukan kita. Dengan zikir, ingat pada Allah, ada motivasi tidak mengulangi dosa, maka timbangan amal kebaikan kita nanti akan lebih berat daripada timbangan amal kejelekan kita. Itu. Betul. Mungkin Mudah-mudahan. kalau masalah timbangan itu kan ada yang amal kecil tapi bobotnya besar, itu kan hanya Allah yang mengetahui ya Ustadz, ya. Jadi fokus terhadap ridho Allah gitu ya Ustadz, ya. Itulah ya. Baik. Pertanyaan dari selanjutnya, pertanyaan dari oke, dari Kang Dea Khalifah Tur. Oke. Ustadz, berbicara tentang usia nih, bagaimana bersikap dan berbakti yang baik menghadapi orang tua kita yang sudah semakin sepuh. Terkadang kan orang tua kita tuh kalau sudah sepuh tuh suka punya pemikiran sendiri ya Ustadz, ya. Kalau istilah Jermannya kadang suka bubudakeun saurna teh gitu. Lebih sensitif. Dalam hati kita tidak ingin menyinggung, tapi kadang suka khawatir atau ada sikap, perbuatan, atau perkataan yang khawatir menyinggung perasaan orang tua. Bagaimana baiknya kita bersikap terhadap orang tua yang sudah semakin sepuh. Ini situasi Kang Dea dan saya tuh kurang lebih sama ya. Jadi mewakili gitu. Ya ini pertanyaan dari generasi kami yang masih jauh dari jelita katanya gitu. Oke. Oke, Kang Dea luar biasa ya. Begini ya, kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah ya. Wa la tusyriku bihi syai'a dan janganlah musyrik kepada Allah sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana. Setiap ibadah kita kepada Allah harus difokuskan untuk ihsan kepada orang tua. Mohon maaf, punten begini. Sekhusyuk apapun kita sholat, tapi kita khusyuk menyakiti hati orang tua, sholat kita yang khusyuk itu nol besar di hadapan Allah. Sebanyak apapun kita zakat, infak, dan sedekah, kalau kita banyak menyakiti hati orang tua, zakat, infak, sedekah kita yang tak terhitung itu nol besar di hadapan Allah. Punten, sesering apapun kita bolak-balik, misalnya ke Haramain, tapi kita bolak-balik banget menyakiti hati orang tua, maka umroh kita itu nihil di hadapan Allah. Jadi setiap kita beribadah kepada Allah, buahnya itu harus difokuskan supaya kita bisa berbuat baik kepada orang tua. Ingatlah ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua kita. Kalau kita ingin masuk surga, surgakanlah orang tua kita. Kalau kita ingin hidup bahagia, bahagiakanlah orang tua kita. Nah, pahami juga bahwa orang tua itu kan tadi ayatnya itu ya bahwa summa ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fan. Orang tua kita yang dulu dari kuat seiring bertambah usia jadi lemah. Apanya yang lemah? Bisa fisik dan bisa juga misalnya ruhaninya. Dan bagian dari kelemahan ruhaninya itu kadang orang tua kita itu teknisnya merekedeweng. Pasti Pak Haji Kukuh nggak tahu apa arti merekedeweng. Jadi orang tua kita itu kadang apa pingin benar sendiri ya. Nah itu sejauh tidak prinsipil ikuti ya. Jadi mohon maaf untuk hal-hal yang tidak prinsipil mangga mesti berdebatlah dengan orang tua ikuti mohon mangga insya Allah siap cumungut gitu aja ya. Jadi apa ya janganlah sekali-kali berdebat dengan orang tua untuk sesuatu yang tidak prinsipil. Jadi pahami ya untuk yang masih pada muda orang tuanya sudah sepuh pahami
Seiring bertambahnya sepuh usia kita, maka mereka akan Allah kembalikan dalam keadaan lemah. Bisa jadi lemah kesabarannya, ya. Jadi kalau ingin sesuatu tuh harus bahasa Jermannya itu poktorolong, ya. Hari ini pingin begini harus secepatnya ada. Itu bagian dari kelemahan mereka. Kita harus mafhum wal maklum, jangan mafhum wal maklum. Paham dan memaklumi. Tapi jangan mempaham tetapi menzalimi, ya. Pahami seiring bertambah usia, beliau-beliau itu semakin lemah. Lemah bisa jadi tadi di kesabarannya, terutama pada anaknya. Janganlah anaknya menentang. Itu pingin semua anaknya nurut, nurutlah kita. Ya, gitu. Jadi apa ya? Untuk orang tua kita itu harus apa? Ya apa kata orang Sunda mah ini takut ada yang protes lagi, harus asak hampura, harus matang rasa memaafkan kita, harus matang rasa memaklumi kita, ya jangan baperan ketika berhadapan dengan orang tua, sebab insya Allah orang tua itu tidak ada satupun orang tua yang ingin mencelakakan anaknya. Itu paling ada ya, sama lah ya kita punya orang tua ketika berhadapan dengan yang karakter semakin tua semakin lemah ya sama. Akhirnya kitanya yang harus tambah dewasa dan harus memaklumi gitu. Iya, semoga dengan rutinnya kajian online, mendengarkan kajian online juga jadi semakin pelembut hati kita ya untuk bisa lebih memaklumi semua-semuanya. Baik, selanjutnya dari Ibu Yanti Sudiantini. Ramadan adalah bulan ampunan. Sebagai manusia yang lemah, kita harus berbanyak istighfar. Mohon penjelasannya Ustadz antara gofar, gofur, dan afu berkaitan dengan doa yang dibaca pada Lailatul Qadar. Oh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang seperti itu. Bedanya apa, Ustadz? Oke, untuk yang ini saya agak nyerah. Nanti tanyakan lagi ke Ustadz Dedi yang secara semantik beliau paham. Gopar, gopur itu sama ampunan, afu itu memaafkan ya. Gopar itu pengampun. Jadi relatif dalam bahasa Arab itu ada yang beda kata tapi maknanya sama, ya. Antara gopar dengan afu, ya, substansinya sama, memaafkan dan mengampuni, tapi redaksinya beda. Ada juga di bahasa Arab itu yang mustarok, satu kata tapi maknanya banyak. Ada juga yang katanya banyak tapi maknanya satu, gitu ya. Ada mustarok, ada mutarodib dalam bahasa Arab itu seperti itu. Tetapi saya kira secara substansi gopar, gofur dan afu itu terkait erat dengan sifat Allah yang pengampun, pengampun dan pemaaf gitu ya. Kalau afu pengampun, kalau gopar itu pemaaf. Ya, kira-kira beda-beda tipis ya Teh ya, pengampun dan pemaaf itu kalau dalam konteks keindonesiaan kayak gitu ya, kayak merah muda dan merah tua. Beda-beda tipis, tapi saya Sama-sama nggak tahu merah. Tenisa berapa bedanya umur antara merah tua dan merah muda ya, berapa bulan itu bedanya. Ibu, untuk pertanyaan yang itu mohon maaf ya, eh ini juga ada Ibu Sekar nih yang rooming dengan bahasa Sunda, ya susah ya. Mudah-mudahan nanti ingat saya karena roomingnya itu. Eh, jadi, Kalau ah, mohon maaf secara semantik saya tidak bisa ngasih perbedaan yang clear cut ya. Hanya saja begini, dalam bahasa Arab itu ada yang satu kata maknanya banyak, itu namanya mustarok, seperti kata rahmat. Rahmat Allah ya. Rahmat itu satu kata tapi maknanya banyak. Rahmat itu pertama cinta dan kasih sayang Allah. Rahmat itu berarti kemudahan dalam hidup. Rahmat itu artinya rizki yang banyak. Rahmat itu artinya sehat walafiat. Rahmat itu artinya kemenangan. Rahmat itu artinya adalah ilmu. Ujungnya rahmat itu adalah sorga. Jadi kata rahmat itu artinya banyak. Sementara ada kata yang sama, maknanya kata yang beda tapi maknanya sama. Saya menduga antara gopar dan afu, ya kalau afu itu pemaaf, kalau gopar itu pengampun. Jadi relatif sama. Maka betul. Jadi apa yang harus kita lakukan di Lailatul Qadar ini? Tadi berdoa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma ya Allah, afun engkau itu pemaaf, tuhibbul afwa dan engkau mencintai orang minta maaf, fa'fu anni, maafkanlah kami. Itu yang harus doa yang terbaik yang seringkali dibaca oleh Rasulullah ketika di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 malam yang terakhir. Ibu nanti nanya lagi ya ke Ustadz Dedi, Ustadz Gun Gun. Hah?
Ustadz Nail, analisis semantiknya beliau itu kuat ya. Itu teknisa Baik. Pak Ustadz, satu pertanyaan terakhir ya. dari Ibu Yuniarti. Mungkin saya rangkum ya dari Boleh. pertanyaannya beliau itu, kalau kita bisa ambil benang merahnya, intinya mah makin tua makin bermaksiat. Itu gimana menghadapi sesosok manusia yang makin tua makin jadinya, tapi bukan makin jadi dalam hal positif, tapi makin jadi dalam hal maksiat. Gitu, Ustaz. Oke. Ibu, ada orang yang semakin tua semakin lupa diri, ya. Semakin tua semakin maksiat. Bisa ditebak. Orang yang seperti itu lazimnya jauh dari agama, ya. Jadi kalau orang jauh dari agama, ba'idu minallah, jauh dari Allah, ba'idu min Rasulullah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Al-Quran, bisa ditebak. Semakin bertambah usia, semakin angkuh. Semakin bertambah usia, semakin sombong. Karena itu yang ia produksi bukan ketaatan. Yang ia produksi bahkan ia reproduksi adalah kemaksiatan. Ya. Sudah bisa ditebak Bapak dan Ibu sekalian, orang yang semakin tua semakin maksiat karena dia jauh dari agama, karena jauh dari agama, dia tidak kenal dengan agama. Kan agama itu suka di apa namanya? Dicucokologi ya. Dicucokologi itu apa? Aturan gawe manusia kata orang Sunda ya. Itu tidak, gama itu kacau. Jadi orang yang beragama itu dia tidak akan kacau hidupnya. Orang yang beragama hidupnya akan teratur. Karena keteraturan itu dia semakin tua semakin sadar diri, semakin sadar posisi dan semakin sadar fungsi. Begini, bisa ditebak lah ya. Mereka yang semakin tua, semakin produktif dengan kemaksiatan, itu karena dia tidak sadar diri, tidak sadar posisi, dan tidak sadar fungsi. Kenapa tidak sadar itu? Satu tadi, jauh dari agama. Nah, karena jauh dari agama, hidupnya tidak mendapatkan petunjuk. Maka yang tidak mendapat petunjuk, dolas sabil. Mereka akan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga begitu, Ibu Yuniarti. Mudah-mudahan semakin sepuh kita semakin dekat dengan agama. Untuk Pangresa Al-Mukarram ya, untuk Pak Kukuh, terima kasih sudah membantu menjawab, Ibu ya. Ya, itu bisa juga ya. Jadi meskipun bermakna menyampaikan, ya itu saya kira itu bisa dibaca ya. Saya sepakat dengan itu. Baik, Ustadz. Mm-mm. Alhamdulillahirabbil alamin. Nisa bisa dibaca ini bantuan jawaban dari Pak Kuku. Apa tuh? Dibaca tuh ada di Dibaca, chat. dibaca. Dibaca Kalau ya. di kolom chat saya bantu jawab gitu ya. Biar nanti Oh, Masya Allah Pak Kuku. terbiasa itu betul. Walaupun Pak Kuku merasa roaming dengan segala penjelasannya Ustaz. Tapi empatinya begitu tinggi. Masya Allah saya bantu baca. Tadi atas pertanyaannya Ibu Yanti ya. Ya. Ibu Yanti Sudiantini tadi dibantu jawab oleh Pak Kuku Hadianto. Ghafur dan Afu adalah dua atribut Allah dalam Islam yang menggambarkan sifatnya dalam mengampuni dosa-dosa hambanya. Hmm. Perbedaan utamanya adalah pertama, Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, mencerminkan pemahaman bahwa Allah secara luas mengampuni dosa-dosa hambanya. Hmm. Ini menunjukkan kemurahannya yang melimpah dalam mengampuni dosa-dosa sekalipun dosa-dosa besar. Yang kedua, Afu, Allah yang Maha Pemaaf, Hmm. menggambarkan tindakan Allah dalam menghapus Terus, dosa sepenuhnya dari catatannya. Ini lebih dari sekedar pengampunan, tetapi juga penghapusan dosa, sehingga tidak ada jejak atau konsekuensi yang tersisa. Jadi, meskipun keduanya bermakna mengampuni, Ghafur menekankan luasnya ampunan Allah, sementara Afu menyoroti kesempurnaan pengampunan, penghapusan dosa dari catatannya. Begitu. luar biasa. Itu betul ya. Luar Luar biasa. biasa ini. Jadi malah semangat gitu ya. Kita Oke. tidak berputus asa Nanti terhadap. saya belum pernah ketemu sama Pak Kuku ya, baru dengar namanya aja populer beliau itu. Nanti kalau saya ketemu langsung di darat mau saya ajak ngomong bahasa Sunda ini. Malah dia malah disengajain. Sama Pak Ustadz nih saya juga belum pernah ketemu langsung, baru secara daring.
Pak Kuku, mangga atuh menyampaikan sepatah dua patah kata menyapa Ustadz Aang supaya tidak lebih roaming gitu untuk bersilaturahim. Suara saya kan jelek, Pak. Jadi Aduh, tetap ke dari hari keberapa selalu ngomong suara saya jelek gitu. insya Allah nanti saya mampir ke Khalifah aja nanti. Amin, Oke, amin. alhamdulillah Pak Kuku. Amin, Hatur insya Allah. nuhun atas bantu jawabannya, Pak. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa sudah hampir sampai di penghujung acara. Karena itu, dalam kesempatan ini Kang Yendra, rekan saya akan bantu menginformasikan agenda kajian online malam Lailatul Qadar series berikutnya, yaitu dengan pemateri Ustadz Roni Abdul Fattah dengan judul Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran. Berikut e-flyernya yang dapat dilihat dan disimak oleh Bapak, Ibu, sahabat khalifah lainnya. Dan sebelum saya menutup majelis ini, dimohon berkenannya gurunda kita, Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG, untuk dapat memimpin doa bersama dalam kaitannya dengan ikhtiar bersama kita menjemput kemuliaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. Mangga Ustadz. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, eh, Ramadan ini kebaikannya Allah berikan, di antaranya dikabul doa-doa kita. Mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Lailatul Qadar menjemput kita semua dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terindah bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi afdali. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah. Wassahih ajsadana. Wa nawwir qulubana. Wa sabbit imanana. Wa ahsin a'malana. Wa fassih lisanana. Waqdi hawaijana. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut ikhfadna minal afati wal ahati wal uqubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma htim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya robbal Amin ya alamin. robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik, akhir sesi, mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sekian